Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Situs sejarah sering dibobol maling karena tidak terurus. Tentara yang main judi online bisa dipecat. Pasokan beras minim, harga beras premium di Mimika masih mahal. Penjarahan yang dilakukan sekelompok orang atas situs sejarah di Merauke menuai kecaman dari masyarakat. Mereka menyesalkan tindakan para pelaku karena situs bangunan bersejarah tersebut sangat penting bagi generasi muda. Jarius yang tinggal tidak jauh dari situs bangunan bersejarah kantor pos yang dibangun tahun 1920 pernah beberapa kali melapor ke polisi karena melihat sekelompok orang menjarah kayu bangunan. Selain itu, menurut Jarius, kedua situs tersebut tidak terawat dan terkesan diabaikan, padahal sebelumnya pemerintah pernah merenovasi. Nah, mereka ambil papan-papan merusak bangunan yang bersejarah di sini. Memang kami sebagai warga di sini kami rasa ya susah sekali kenapa situs-situs yang bersejarah untuk masyarakat tanam anak-anak kita yang masa-masa yang akan datang ini kok mereka merusak. Memang kami sedikit mengeluh. Hal ini kami sudah sampaikan kepada bagian keamanan di pelabuhan, ada ke kantor pos, ke Satpol PP, ke kelurahan, tapi seakan-akan macam belum ada tindakan yang ya memuaskan kami. Ini yang ngambil ini orang dari mana, Bapak? Ini orang-orang dari sekitar pelabuhan juga ini? Di pintu air. Pintu air nih. Ini berapa lama mereka ngambilnya ini? Biasanya ngambil malam kah, siang? Dong ngambil siang atau malam, mereka menurut sesuka mereka. Oh gitu. Nah, jadi kami tegur, tapi mereka lawan. Seperti begitu. Kalau di belakang sebelah ini 1 minggu lebih lah. 1 minggu ya diambil ya. Ambil. Sebelumnya, sekelompok orang membongkar 2 bangunan situs bersejarah yang terletak di Jalan Sabang. Salah satunya adalah bangunan kantor pos peninggalan kolonial. Mereka juga menjarah kayu bangunan sehingga kedua situs bangunan rata dengan tanah. Polisi berhasil menyita sebagian kayu dari bangunan situs dari tangan warga. Sebagian digunakan untuk merenovasi rumah dan sebagian lagi dijual. Perusakan situs ini terjadi karena bangunan tidak terawat dan tidak dijaga petugas, sehingga pelaku bisa jadi menganggap bangunan sudah tidak terpakai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Papua Selatan menyatakan perang dengan judi online yang belakangan banyak digandrungi orang, termasuk anggota TNI. Dan Rem 174 Animti Brigjen Wempi Ramandei berjanji akan menindak tegas anggotanya yang tertangkap bermain judi online. Menurut Danrem, secara internal TNI sudah mengantisipasi dengan melakukan pengawasan secara ketat. TNI sendiri sudah melakukan upaya-upaya terhadap satuan untuk mengatasi hal ini. Kita berharap juga di masyarakat kita juga ada pihak-pihak terkait yang berkompeten di masalah penanganan hal ini, bisa dari kepolisian, aparat lainnya juga turut bertanggung jawab menghadapi situasi ini. Karena menurut saya hal ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama keluarga. Kalau sampai pada tingkat keluarga, tentu banyak permasalahan yang akan timbul. Sehingga ya kita secara sepihak TNI secara ke dalam sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan upaya-upaya untuk mereduksi kegiatan prajurit yang terkait dengan judi online ini, sehingga kita
bisa meminimalisir persoalan yang disatukan juga. Dan Rem mengimbau seluruh anak buahnya, termasuk masyarakat di Papua Selatan untuk bersama-sama memerangi judi online karena dampaknya sangat buruk. Ia meminta warga tidak segan melapor jika ada warga atau pihak tertentu yang menyelenggarakan atau bermain judi online. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. "14 anggota Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Kota Jayapura, diambil sumpah sebagai advokat. Sidang terbuka dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, yang digelar di Aula Pengadilan Tinggi Jayapura. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, meminta DPC Peradisai Kota Jayapura dapat mendukung program Mahkamah Agung, yakni modernisasi pengadilan dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk pengajuan upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan ulang. Harapkan juga di advokat dari generasi muda kita ini lebih gigih juga di dalam menegakkan, membela kepentingan hukum dan keadilan dari seluruh masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC Peradisai Kota Jayapura, Anton Raharusun, meminta 14 anggota baru yang baru diambil sumpah tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum karena saat ini banyak pengacara yang terseret kasus korupsi. Dalam artian kalau ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan penanganan perkara yang mereka lakukan dan kemudian ada indikasi pelanggaran, maka tentu kita akan menindak itu secara tegas karena menjadi tugas dan tanggung jawab dari DPC itu untuk bagaimana mengingatkan para advokat ini untuk tetap menjalankan tugas-tugas profesi dengan menjunjung tinggi kode etik dan juga sumpah yang mereka lakukan sebagai seorang profesi advokat, dan juga mereka betul-betul menjalankan undang-undang advokat itu sendiri secara baik dalam berpraktek. Karena sebagaimana kita tahu, belakangan ini banyak sekali kita mendengar dan melihat dan menyaksikan perilaku dan tingkah laku dari advokat dalam menjalankan profesinya banyak yang menyimpang atau melanggar kode etik, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan atau dilarang oleh kode etik tetap dilakukan. Dan makanya selagi dini dari DPN mengingatkan bahwa hendaknya advokat baru tetap mematuhi rambu-rambu yang terdapat dalam kode etik, sehingga dengan demikian masyarakat dapat melihat advokat yang berintegritas tinggi senantiasa menjunjung tinggi kode etik dalam melaksanakan tugas profesinya. Peradisai Kota Jayapura saat ini memiliki 85 advokat dan juga mempunyai bantuan hukum gratis untuk warga yang tidak mampu. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.